Di tengah langit yang dipenuhi rudal dan kota-kota yang berubah jadi puing, sepak bola pun ikut menangis. Bukan sekadar skor di papan pertandingan, tetapi tentang hidup dan mati. Tentang pemain-pemain yang hilang, langkah-langkah yang tertunda, dan dunia yang tak tahu arah. Perang Iran versus Israel bukan hanya ancaman bagi politik global, tapi juga telah memukul jantung olahraga. Tepat di mana mimpi-mimpi seharusnya tumbuh, bukan hancur. Perang antara Iran dan Israel telah memasuki babak yang lebih mengkhawatirkan. Saling serang rudal dan drone kini menjadi kenyataan tragis yang bukan hanya memakan korban jiwa, tapi juga memuncang stabilitas global. Hingga saat ini, Iran melaporkan lebih dari 220 korban tewas dan 1.800 orang terluka, sementara Israel mencatat 24 warga sipil meninggal dan lebih dari 600 korban luka. Hampir 3.000 orang terpaksa dievakuasi dari zona berbahaya. Namun, konflik ini bukan hanya soal statistik korban. Ini tentang efek domino yang menjalar ke berbagai sektor kehidupan dunia, termasuk sepak bola. Mehdi Taremi menghilang, Inter Milan kehilangan mesin gol. Striker andalan Inter Milan asal Iran, Mehdi Taremi, menjadi salah satu nama besar yang terdampak langsung dari konflik ini. Setelah membantu Inter sampai ke finalis Liga Champions 2024-2025, Taremi pulang ke Teheran untuk membela negaranya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, pecahnya perang memaksa pemerintah Iran menutup seluruh jalur penerbangan sipil. Sejak itu, Taremi belum kembali. Ia terpaksa absen dari skuad Inter Milan di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025 yang digelar di Amerika Serikat. Klub berjuluk Nerazzurri itu hingga kini belum bisa memastikan kapan atau bahkan apakah Taremi bisa kembali bergabung. Untungnya sang striker dilaporkan berada di lokasi yang aman bersama keluarganya. Namun ketidakpastian terus membayangi. Manor Solomon terjebak di tengah resepsi pernikahan. Nasib tak kalah pelik dialami pemain Israel. Manor Solomon, pemain Tottenham Hotspur itu tengah merayakan momen bahagia pernikahannya di tanah kelahiran. Saat perang pecah, kini ia tak bisa kembali ke London. Jalur evakuasi tertutup dan keamanan jadi ancaman serius. Padahal, Solomon baru saja menyelesaikan masa peminjamannya bersama Leeds United dengan gemilang, membawa klub itu promosi ke Premier League. Momen yang seharusnya jadi titik balik karirnya, ini justru dibayangi ketakutan. MLS kehilangan top skor sementara. Liga sepak bola Amerika Serikat MLS pun tak luput dari imbasnya. Tay Baribo, penyerang asal Israel yang memimpin daftar top skor MLS 2025, terdampar di negaranya. Ia tak bisa kembali ke Amerika Serikat karena jalur penerbangannya tertutup. Liga yang tengah jeda akibat Piala Emas dan Piala Dunia Antar Klub ini dibuat cemas. Bukan soal jadwal, tapi keselamatan para pemainnya. Ancaman besar ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Konflik ini juga mengancam keberlangsungan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC sebelumnya telah menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat. Namun, kedekatan geografis mereka dengan wilayah konflik menjadikan keputusan itu kini rawan dikoreksi. Bayang-bayang rudal dan ketegangan politik bisa mempengaruhi segalanya. Dari izin masuk tim asing, keselamatan penonton, hingga ketertarikan sponsor. Apalagi jika wilayah udara kembali ditutup atau terjadi gangguan logistik. Bahkan beberapa analisis menyebut Indonesia bisa jadi opsi alternatif sebagai tuan rumah cadangan. Lebih aman secara geografis dan punya infrastruktur yang terus berkembang.
Cristiano Ronaldo serukan perdamaian lewat jersey. Di tengah suasana panas ini, Cristiano Ronaldo menyampaikan pesan damai. Mega bintang Portugal itu mengirimkan jersey bertanda tangan ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui Presiden Dewan Eropa Antonio Costa. Di jersey itu tertulis pesan sederhana namun kuat, "Playing for peace." Bukan sekadar simbolik, tapi harapan bahwa sepak bola bisa tetap menjadi ruang aman, ruang persatuan, dan bukan korban dari konflik tersebut. Geopolitik guncang dunia olahraga. Lebih dari sekadar arena kompetisi, konflik ini menunjukkan betapa rapuhnya dunia olahraga di tengah badai geopolitik. Ketika negara-negara sibuk mempertahankan wilayah dan meluncurkan misil, para atlet hanya bisa menunggu di tengah ketidakpastian, entah di ruang aman, hotel tertahan, atau bahkan bunker berlindungan. Kekhawatiran pun meluas, harga minyak dunia melonjak, biaya logistik membengkak, saham klub-klub sepak bola bahkan ikut terkoreksi. Banyak turnamen internasional menyiapkan rencana darurat, dunia tiba-tiba kembali ke bayang-bayang perang dingin, atau lebih buruk lagi, perang dunia ketiga. Perang tak mengenal batas, ia merobek langit, merusak stadion, dan menghentikan ideal. Kini, dunia sepak bola hanya bisa berharap agar misil berganti bola, agar sorak-sorai menggantikan sirina, agar pemain-pemain seperti Taremi, Solomon, dan Baribo bisa kembali ke tempat di mana mereka seharusnya berada, ya, di lapangan hijau, bukan di bayang-bayang perang tersebut. Dunia menahan napas, sepak bola pun ikut berdoa.